Kita lihat soal berikutnya. Bunyi yang terdengar setelah bunyi asli dan terjadi akibat dinding pemantul berada jauh dari sumber bunyi disebut A. Resonansi, B. Dentum, C. Gaung, D. Gema. Baiklah adik, soal ini berkaitan dengan gelombang bunyi. Kita lihat satu persatu. Resonansi ini adalah istilah untuk bergetarnya benda lain akibat bergetarnya suatu benda. Berarti bukan ya. Kemudian dentum, ini bukan istilah yang ada pada gelombang bunyi. Nah, selanjutnya gaung dan gema. Gaung dan gema ini adalah peristiwa ya, yang terjadi pada peristiwa pemantulan bunyi. Nah, bedanya untuk gaung, ini adalah pemantulan yang terjadi akibat dinding pemantulnya berada tidak terlalu jauh atau boleh dikatakan dekat ya, dekat dengan sumber bunyi. Sedangkan gema ini adalah pemantul yang berada jauh dari sumber bunyi. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Tono berteriak dengan suara keras di hadapan tebing yang tinggi. Beberapa detik kemudian terdengar gema yang merupakan bunyi pantulan suaranya. Sekiranya Tono mencatat selang waktu antara gema dan teriakannya dan mengetahui cepat rambat bunyi di udara saat itu, maka Tono dapat memanfaatkan bunyi pantul itu untuk mengetahui A. Kelembaban udara di sekitar tebing, B. Luas dinding tebing yang dituju Tono, C. Ketinggian tebing dari permukaan laut, D. Jarak tebing dari tempat Tono berteriak. Nah, soal ini berkaitan dengan peristiwa pemantulan ya. Salah satu fungsi dari pemantulan itu adalah untuk mengukur jarak ya, baik itu jarak tempat ya maupun nanti untuk jarak di dalam laut atau istilahkan dengan kedalaman laut ya. Nah, maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Nah, bagaimana rumus yang digunakan? Rumus yang digunakan adalah S sama dengan V dikali T per 2. Gelombang ultrasonik dipancarkan dari atas permukaan laut dengan kecepatan lambatnya di dalam air laut 600 meter per sekon. Jika 1,5 sekon setelah gelombang asli dipancarkan, terdeteksi gelombang pantulnya, maka dapat diperkirakan kedalaman laut tersebut adalah A. 350 meter, B. 450 meter, C. 600 meter, D. 900 meter. Rumus yang kita gunakan sudah kita sebutkan pada soal sebelumnya. Jadi untuk mengukur kedalaman laut, di sini kita pakai simbol H ya, kedalaman sama dengan V dikali T per 2. Nah, kita lihat besaran yang ada di soal. Di sini 600 meter per sekon, berarti ini adalah V. Kemudian 1,5 sekon nilai T. Nah, kita masukkan ke persamaan V 600 dikali 1,5 per 2. Ini kita sederhanakan, tinggal 300 sama dengan 450 meter. Nah, inilah cara menghitung kedalaman laut. Ya, jawabannya B. Seseorang melihat kilat dan 0,5 sekon kemudian terdengar bunyi petirnya. Jika cepat rambat bunyi di tempat itu 500 meter per sekon dan cepat rambat cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, jarak orang tersebut dari sumber bunyi petir adalah A. 125 meter, B. 250 meter, C. 1000 meter, D. 1500 meter. Nah, untuk soal petir ini, peristiwanya sama dengan peristiwa kecepatan biasa ya. Berarti bunyi ini merambat di udara.
dengan kecepatan tertentu sehingga menempuh jarak tertentu ya. Jaraknya tentu dari sumber petir menuju orang yang mendengar ya. Rumus yang digunakan berarti di sini S sama dengan V dikali T ya, rumus kecepatan biasa. Nah, kita lihat kecepatan, berarti kecepatan bunyi ya, karena bunyi yang didengar ya, berarti kita ambil nilai kecepatan bunyi. Jadi ini sebagai V, kemudian waktunya adalah waktu mulai dari kilat terjadi sampai terdengar. Ya, karena petir itu terjadinya sebenarnya bersamaan dengan bunyi yang kita dengar, tapi karena jaraknya jauh, maka bunyi yang terdengar akan ada sedikit jeda dari terjadinya sampai kita dengar ya, berarti ini T. 500 meter, kemudian dikali T 0,5, sama dengan 250 meter. Perhatikan gambar struktur telinga berikut. Saluran Eustachius, gendang telinga, dan rumah siput secara berturut-turut adalah A. 1, 3, dan 4, B. 2, 3, dan 5, C. 3, 2, dan 4, D. 3, 2, dan 5. Nah, baiklah, ini merupakan gambar struktur organ pendengaran atau telinga. Nah, kita lihat bagian pada gambar ini masing-masing. Nah, yang pertama itu adalah rongga telinga, rongga atau lubang telinga. Kemudian nomor 2 ini adalah gendang telinga. Kemudian nomor 3 adalah saluran Eustachius. Kemudian nomor 4, ya ini bentuknya khas, namanya adalah rumah siput ya, karena menyerupai bentuk siput. Dan terakhir nomor 5 adalah saluran semisirkular, atau ada juga menyebut saluran setengah lingkaran. Saluran Eustachius 3, gendang telinga 2, dan rumah siput 4. 3, 2, 4.